Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk kali ini kita belajar matematika wajib bab sifat dan operasi fungsi, ya. Sifat dan operasi fungsi. Untuk yang kemarin kita sudah belajar tentang definisi fungsi dan domain fungsi. Ya, silahkan perhatikan gambar berikut untuk mengingat kembali, ya. Saya punya dua gambar, gambar yang sebelah kiri dan gambar yang sebelah kanan. Pertanyaannya adalah termasuk fungsi gambar A atau gambar B, ya. Coba kita amati yang gambar A. Gambar A, perhatikan. Jika kita mengambil X-nya sama dengan 3, berarti di sini X sama dengan 3 di sini. Nah, itu akan punya beberapa pasangan, bisa 3,0, bisa 3,1, bisa 3,2, dan bisa 3,3 serta bisa seterusnya di sini. 3,1 itu di sini letaknya. Kemudian bisa 3, maaf, ini ada 3,2, di sini ada 3,3 dan seterusnya sampai ke atas. Ya, maupun ke bawah juga 3,1, 3,-2 dan seterusnya, ya. Maka kesimpulannya di gambar A, jika kita ngambil ada satu titik, yaitu titik X sama dengan 3, itu punya beberapa pasangan D. Sekarang perhatikan gambar B. Kalau kita amati di gambar B, ya, kalau kita amati di gambar B, untuk sembarang titik itu hanya punya tepat satu pasangan. Nah, berdasarkan definisi fungsi, fungsi adalah atau fungsi dari A ke B adalah suatu aturan khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Ya, berarti pasangan di domain harus punya tepat satu pasangan di kodomain, ya. Maka gambar A itu salah. Yang termasuk fungsi adalah gambar B, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat fungsi. Ada berapa sifat-sifat fungsi yang bisa kita pelajari? Ada 3, surjektif, injektif, dan bijektif. Ya, subjektif, injektif, dan bijektif. Oke, kita yang sifat pertama dulu, fungsi subjektif. Definisinya bisa dilihat di situ. Apa sih definisi fungsi subjektif? Nah, di sini saya sebutkan dulu nama lain dari fungsi subjektif. Fungsi subjektif itu bisa disebut fungsi onto, bisa disebut fungsi pada, ya. Pengertiannya atau definisinya, fungsi F, ini saya punya fungsinya fungsi F, memetakan dari himpunan A ke himpunan B, disebut fungsi subjektif jika dan hanya jika daerah hasil fungsi sama dengan himpunan B, ya, atau RF, ya, ringnya F itu sama dengan kodomain. Ringnya F sama dengan kodomain. Nah, sekarang kita perhatikan ilustrasi gambar di bawahnya. Kita punya fungsi F, ini fungsi F memetakan dari A ke B. Dari A ini ke B. Sekarang kita cek dulu apakah ini merupakan fungsi. Kita cek dulu. Apakah semua anggota domain, anggota A punya tepat satu pasangan? Oh iya, ternyata sudah punya tepat satu pasangan. Berarti dia sebuah fungsi. Kemudian apakah dia subjektif atau tidak? Syarat subjektif bahwa rank F itu harus sama dengan B. Di sini rank F-nya, rank F, daerah hasil F-nya itu adalah A, B, C. Sedangkan kodomainnya juga A, B, C. Ya, maka ini rank F sama dengan kodomain. Ya, maka ilustrasi di bawah kita bisa sebutkan sebagai fungsi subjektif. Kemudian yang kedua, sifat fungsi adalah fungsi injektif. Fungsi injektif itu nama lainnya adalah fungsi satu-satu. Bila mana fungsi itu dikatakan fungsi injektif? Apabila kita punya fungsi F memetakan dari himpunan A ke himpunan B, disebut fungsi injektif. Jika dan hanya jika untuk A1, A2 anggota A, berarti untuk setiap dua anggota di A atau untuk setiap anggota di A dengan A1 tidak sama dengan A2, berarti anggotanya untuk setiap anggota berbeda di A punya pasangan yang berbeda, ya. Maka F A
FA1 tidak sama dengan FA2 ya. Sekarang ilustrasi di bawah ini, perhatikan. Apakah dia fungsi injektif atau fungsi satu-satu? Kita cek dulu apakah dia merupakan fungsi atau tidak ya. Fungsi F ini memetakan himpunan B, itu memetakan himpunan A ke himpunan B. Himpunan A ke himpunan B. Kita lihat dulu. Apakah semua elemen di A punya satu pasangan? Iya, berarti dia merupakan fungsi. Kemudian apakah pasangan dari setiap anggota berbeda di A itu punya pasangan yang berbeda? Oh iya, ternyata punya pasangan berbeda. Satu pasangannya dengan A, dua pasangannya dengan C, tiga pasangannya dengan B. Tidak ada anggota di domain itu yang punya pasangan yang sama di kodomain, ya, maka dia disebut fungsi injektif, gitu. Ya, fungsi injektif berarti jika kita punya anggota berbeda di domain, itu harus punya pasangan yang berbeda juga. Nah, ini. Tiap anggota A atau domain punya pasangan yang berbeda di B atau kodomain. Oke, sifat fungsi selanjutnya adalah fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Fungsi bijektif itu kata lainnya adalah korespondensi satu-satu, ya. Fungsi F dari A ke B dinyatakan sebagai fungsi bijektif jika memenuhi fungsi surjektif dan injektif, ya. Berarti ada dua, dia bisa harus surjektif, harus injektif. Kita cek dulu ilustrasi di bawah ini. Kita punya gambar F memetakan dari fungsi himpunan A ke himpunan B, ya. Memetakan himpunan A ke himpunan B. Kita lihat dulu apakah dia fungsi atau tidak. Nah, ini setiap anggota A punya tepat satu pasangan di B, berarti dia fungsi. Apakah dia surjektif atau tidak? Kita lihat ringnya. Ringnya di sini jelas ringnya A, B, C, kemudian kodomennya juga A, B, C, ya. Maka ring F, ya, ring F sama dengan B, ring F sama dengan B ini. Karena ring F-nya itu A, B, C, kemudian kodomennya juga A, B, C, maka ring F-nya sama dengan B. Maka dia surjektif. Kemudian kita cek apakah dia injektif atau tidak. Tiap anggota berbeda di A punya pasangan yang berbeda juga. Lihat, ini satu pasangannya dengan A, dua pasangannya dengan C, dan tiga pasangannya dengan B. Ya, ternyata tiap anggota A atau tiap anggota domain punya pasangan yang berbeda di kodomain. Maka dia surjektif sekaligus injektif. Karena dia fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif, maka disebutnya dia punya sifat fungsi bijektif. Oke. Ya. Nah, selanjutnya, saya teruskan lagi, kita belajar operasi fungsi. Anak-anakku, seperti biasa, seperti di operasi bilangan, operasi fungsi di sini kita juga punya 4 macam. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada juga yang namanya operasi pembagian. Nanti kita bahas tidak satu-satu. Bu, cara mengerjakannya bagaimana untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian? Sama seperti operasi bilangan, sama persis gitu. Saya langsung saja ke ilustrasi kasus. Perhatikan kasus berikut. Seorang pengrajin miniatur menerima pesanan pembuatan miniatur dan aksesoris tempat penyimpanannya. Ya, dari sebuah pengrajin itu selain menerima pembuatan miniatur juga tempat penyimpanan, ya, dia juga menerima pemesanan tempat penyimpanan. Harga untuk sebuah miniatur, ya, harga untuk membuat miniatur itu di situ F1, ya, F1 fungsinya untuk membuat miniatur harganya sebesar F1, di mana fungsi F1 didefinisikan seperti sebagai F1X sama dengan 75.000X ditambah 5.000. Kemudian tempat penyimpanannya, aksesoris penyimpanannya itu kita sesuai dengan fungsi kedua F2X, di mana definisi F2X sama dengan 25.000X ditambah 1.000. Nah, ini ya. Ini perlu diingat bahwa X adalah banyaknya miniatur. Kemudian pertanyaannya adalah berapa biaya untuk membuat 10 buah miniatur, berarti X-nya 10, lengkap dengan aksesoris penyimpanannya. Karena yang A
mintanya itu miniatur dan tempat penyimpanan, maka nanti kita fungsinya F1X ya, F1X ditambah dengan F2X. Saya tulis di sini F1X dijumlahkan dengan F2X. Mengapa? Karena yang diminta adalah pembuatan miniatur beserta tempat penyimpanannya. F2X. Ya, F2X. Nah, kemudian yang B itu yang ditanyakan selisih biaya pembuatan miniatur dan tempat penyimpanannya, ya. Miniatur sebanyak 5 buah, berarti yang 5 buah itu X-nya 5 buah. Yang ditanyakan selisih biaya pembuatan miniatur dan tempat penyimpanan. Karena selisih berarti yang ditanyakan adalah pengurangannya, berarti F1 dikurangi dengan F2. Ya, F1 dikurangi dengan F2. Oke. Ya, sekarang kita lihat. Nah, yang pertama yang dicari F1, yang A yang dicari F1 tambah F2, yang kedua yang dicari adalah F1 dikurangi F2. Perhatikan untuk yang pertama dulu. F1X ditambah F2X. F1X tadi 75.000 X ditambah 5.000, kemudian F2-nya 25.000 X ditambah 1.000. Nah, yang X kita jumlahkan dengan X, 75.000 X ditambah 25.000 X ketemunya 100.000 X, 5.000 ditambah 1.000 ketemunya 6.000. Maka biaya untuk X sama dengan 10, berarti nanti X-nya tinggal diganti 10. F10 sama dengan 100.000 dikalikan 10 ditambah 6.000, ketemunya 1.600.000. Kemudian yang B yang ditanyakan selisih F1X dikurangi F2X ya. F1X kita tulis di sini. F1X-nya 75.000 X ditambah 5.000 dikurangi F2X-nya 25.000 X ditambah 1.000. Karena ini dikurangi, kurungnya kita buka, jadi dikurangi 25.000 X dikurangi 1.000. Nah, 75.000 X dikurangi 25.000 X berapa? 50.000 X ya, ditambah 5.000 dikurangi 1.000, 4.000. Biaya untuk miniatur sebanyak 5, berarti X-nya sama dengan 5. X-nya kita ganti 5, F5 sama dengan 50.000 kali 5 ditambah 6.000. Ketemunya 256.000. Oke, itu untuk aplikasi yang domain fungsi. Apabila kita punya fungsi yang sudah kita operasikan, domainnya bagaimana? Nah, ini lihat. Nah, kita tadi operasi fungsi kita punya 4 operasi fungsi, yaitu penjumlahan ya, ini penjumlahan, kita punya pengurangan, kita punya perkalian, dan kita punya yang namanya pembagian. Untuk domainnya, domain penjumlahan DF ditambah G irisannya, domain F irisannya domain G. Nah, kalau pengurangannya juga irisannya, perkalian juga irisannya. Kemudian kalau yang pembagian, nah pembagian itu juga irisannya. Tetapi perlu diingat karena di sini penyebutnya adalah G, secara domain penyebut G-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini ditambah ya, maaf ini kurang, berarti diiriskan dengan GX-nya tidak boleh 0. GX-nya G-nya itu tidak boleh 0. Gitu nggih. Saya kasih contoh soal. Contoh soal kita punya Fx-nya X plus 1, Gx-nya akar 2X min 1. Nah, sebelum kita mencari domain F plus X, domain F min X, domain F kali G, domain F plus G, domain F dikurangi G, domain F kali G, ataupun F per G, kita cari dulu domain F dan domain G-nya. Fx-nya X plus 1, ini tidak ada syarat utuhan dan tidak ada syarat akar, maka domainnya jelas merupakan bilangan real. Kemudian Gx-nya dia bentuk akar 2X min 1. Dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Maka jelas di sini domainnya X-nya lebih dari sama dengan setengah. Kemudian mau mencari domain F ditambah G, irisan dari X anggota real sama X lebih dari sama dengan setengah, maka
lebih dari sama dengan setengah. Untuk yang domain F dikurangi G juga irisannya. Domain F kali G juga irisannya. Kemudian domain F per G, irisan dari domain F diiriskan domain G diiriskan lagi dengan GX-nya tidak bisa sama dengan 0. Kita tinggal lihat domain F diiriskan dengan domain G itu kan hasilnya X lebih dari sama dengan setengah. Kemudian GX-nya tidak boleh 0. Maka di sini tidak usah pakai sama dengan. Nah, sama dengannya tinggal dihilangkan saja, tinggal X lebih dari setengah X anggota bilangan real. Oke, untuk pelajaran kali ini cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.